Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Yurinda Kanifah yang kali ini akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bagaimana cara untuk menginput data persediaan untuk perusahaan manufaktur, khususnya untuk perusahaan pabrik tahu laris manis. Jika kemarin kita udah menginput data awal perusahaan sampai ke mengisi saldo piutang dan utang, kali ini kita akan lebih lanjut untuk perusahaan manufaktur. Oke, langsung aja aku share screen terlebih dahulu ya, supaya kita bisa lebih mudah untuk belajar. Oke, oke, ini aku buka My App-nya dulu. Oke, ini aku udah tahu. Nah, eh, ini adalah di sini aku langsung masuk ke tampilan awal My App. Ini ada account sampai ke cut file. Nah, untuk persediaan berarti kita nanti langsung masuk ke menu inventory. Jadi untuk kali ini kita akan membuat beberapa macam persediaan, mulai dari persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, kemudian barang dalam proses, dan juga persediaan produk jadi untuk bahan-bahan yang sudah diolah. Nah, langsung aja untuk membuat yang pertama, kita klik inventory, kemudian langsung ke item list. Nah, di sini kita langsung klik new. Nah, yang pertama adalah bahan baku. Jadi untuk bahan baku ini kita kasih ke item number BB01. Kemudian karena bahan baku utamanya adalah kedelai, kita langsung aja namain kedelai. Nah, seperti yang kita tahu kalau untuk bahan baku itu transaksinya adalah pembelian dan juga penyimpanan. Berarti kita pilih yang I buy dan juga I inventory. Untuk akunnya, di sini kita pilih yang raw material, karena bahan baku kan termasuk kedelai kan termasuk kepada bahan baku. Nah, kita klik yang buying detail, di sini kita isi sesuai dengan informasi ada di soal. Jadi untuk harga beli bahan kedelai adalah 8.500, kemudian buying unit of measure-nya di sini adalah kilogram, kemudian di sini tetap satu, terus jangan lupa untuk pajaknya kita isi NT, karena di sini ada keterangan pajaknya adalah NT. Oke, kita langsung klik new untuk mengisi persediaan selanjutnya. Nah, persediaan selanjutnya adalah persediaan bahan pembantu, karena untuk bahan baku tahu kan hanya kedelai aja. Nah, untuk bahan pembantu kita di sini klik BP01. Nah, di sini bahan pembantu yang pertama adalah asam cuka. Klik asam cuka. Sama seperti yang bahan baku tadi, yang kita centang adalah I buy dan juga I inventory this item. Tapi yang bedanya di sini untuk akunnya kita pilih yang indirect karena dia adalah bahan pembantu. Kita indirect material, kemudian buying detailnya juga kita sesuaikan. Di sini untuk asam cuka harganya adalah 1.500, kemudian satuannya adalah mili. Pajaknya udah ya, udah sesuai NT. Kemudian kita klik new lagi untuk bahan pembantu air kelapa. PP 02. Nah, ini masih sama ya, indirect material, kemudian buying detailnya, harganya di sini kita tulis 200, kemudian ini liter. Ini bisa liter. Oke, pajaknya sudah. Nah, untuk bahan pembantu yang ketiga ini, jangan lupa, karena untuk tahu kuning kita juga memerlukan kunyit seperti itu, sehingga di sini kita juga harus mengisikan bahan pembantu berupa kunyit. Nah, di sini kita klik new lagi, kemudian kita isi dengan BP03 untuk item number, kemudian untuk namanya kita isi kunyit. Nah, masih sama ya kayak asam cuka dan air kelapa. Di sini juga I buy dan I inventory, kemudian akunnya indirect material. Kemudian di sini buying detailnya kita isi. Di sini kucing dibeli dengan harga 2.000. Kemudian satuannya adalah kilogram. Oke, pajaknya sudah sesuai. Nah, setelah persediaan bahan
persediaan bahan pembantu, kita juga akan membuat barang dalam proses. Nah, karena, pabrik tahu laris manis ini membuat 2 jenis barang, maka nanti kita untuk BDP-nya juga ada 2, yaitu BDP tahu putih dan juga BDP tahu kuning. Yang pertama kita buat dulu BDP 01 untuk BDP tahu putih. Nah, untuk BDP ini, kita cuma menyimpan karena kita tidak membeli dan tidak menjual. Nah, seperti ini. Ini kita isi yang akun WIP tahu putih. Nah, terus kita langsung, auto build supaya nanti ketika proses produksi ini kita mudah untuk menginputnya. Nah, di sini langsung kita klik aja item number-nya kayak gini, nah nanti langsung muncul kayak gini. Nah, di sini kita bisa lihat ya di keterangan soal, di keterangan soal, oke ini nggak bisa di keterangan soal, jadi untuk membuat, tahu putih, kita itu membutuhkan bahan baku kedelai, bahan pembantunya itu adalah asam cuka dan air kelapa. Nah, berarti kita langsung aja isi BP01, kita tap. Nah, di sini, keterangannya, di sini ya ada keterangan untuk 1.000 tahu putih kita membutuhkan 40 kilogram kedelai. Jadi, karena di sini satuannya adalah satu, untuk membuat satu tahu, maka di sini kita bagi 40 kilogram dibagi 1.000, berarti kita dapat 0,04. Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah BP 01 BP 01. Nah, asam cuka ini, kita butuhnya 20 mililiter untuk 1.000 tahu, berarti 20 dibagi 1.000 berarti 0,0. Terus yang ketiga adalah BP 02, air kelapanya kita butuh 30 liter, berarti, 30 liter dibagi 1.000 itu 0,03. Langsung aja kita klik oke. Nah, udah, dan kita klik oke. Oke, ini kita ignore all aja. Oke, nah selanjutnya kita klik new lagi, kemudian kita isi yang BDP yang kedua, yaitu BDP untuk tahu kuning. Nah, masih sama ya, kayak tadi kita cuma inventory saja, kemudian di sini kita isi yang WIP tahu kuning. Kita langsung ke auto build. Nah, di sini masih sama kayak tadi, ini kita isi BP 01, ini 0,04, kemudian di sini BP 01, ini 0,02, BP 02, 0,03. Nah, bedanya kalau untuk tahu kuning kita membutuhkan, bahan tambahan yaitu berupa kunyit. Nah, di sini keterangannya, untuk 1.000 tahu kita membutuhkan 5 kilogram unit, 5 kilogram kunyit. Nah, berarti ini kita isi dulu BP 03 kunyit, berarti 5 kilogram dibagi 1.000 adalah 0,005. Oke, kita oke. Terus di sini kita oke lagi. Oke, ini langsung aja kita ignore all. Oke, nah selanjutnya adalah, setelah kita membuat bahan dalam proses, kita juga menginput persediaan produk jadi. Nah, di sini untuk persediaan produk jadi, kita isikan dengan BJ01, barang jadi, tahu putih. Nah, untuk persediaan produk jadi atau persediaan barang jadi, kita akan menjual dan juga menyimpan, produk tersebut. Nah, di sini kita harus mengisikan beberapa hal. Yang pertama adalah untuk cost of sales account, di sini kita bisa isi dengan, COGS tahu putih. Jadi ini adalah, akun apa sih untuk harga pokok penjualannya, kayak gitu. Nah, kemudian ada income account for tracking sales. Nah, di sini untuk akun, pendapatannya kita isi yang sales tahu putih. Kemudian untuk akun asset account for item inventory, jadi barang jadi ini tuh mau disimpan di akun apa, ini kita simpan di akun finished good tahu putih. Nah, di sini jangan lupa untuk selling detail, kita isikan sesuai yang di sini. Jadi di sini ada keterangan kalau, produk perusahaan adalah tahu putih dengan harga jual 1.000 buah. Nah, ini untuk tahu putihnya berarti best selling price atau harga jualnya adalah 1.000,
kemudian unitnya adalah BH atau buah. Oke, jangan lupa eee, untuk pajaknya kita isikan NT. Kemudian kita isi juga buat auto build-nya di item number tinggal kita klik, kemudian di sini untuk membuat satu buah tahu putih kita membutuhkan BDP01 yang udah kita buat tadi, ini isiin aja satu. Oke, kemudian kita klik oke lagi. Nah, ini langsung aja ignore all, ignore all, ignore all. Oke, kita klik satu lagi untuk yang barang jadi BC02 untuk barang jadi tahu kuning. Nah, di sini kita klik yang inventory sama ITL. Nah, masih sama ya, tinggal kita ganti aja ke tahu kuning. Ini POG tahu kuning, kemudian ini sales tahu kuning, kemudian yang ini itu tahu kuning. Oke, selling detailnya jangan lupa diganti. Di sini keterangannya adalah 1.300 buah. Oke, ininya udah sesuai semua. Auto build-nya juga jangan lupa. Sama kayak tahu putih tadi, kalau tahu kuning berarti di sini kita isi BDP02. Oke, ini. Oke. Kita ignore aja. Nah, ini adalah tampilan setelah kita mengisikan persediaan bahan baku untuk pabrik tahu laris manis. Nah, itu tadi cara-cara untuk menginput data persediaan untuk pabrik tahu laris manis. Oke, nah jika tadi kita udah belajar tentang menginput data persediaan, jadi hari ini kita langsung aja belajar untuk bagaimana sih cara menginput transaksi yang terjadi di pabrik tahu laris manis ini. Langsung aja aku share screen dulu. Nih ya. Ya, ini udah share screen, sudah terlihat untuk data tampilan kita yang tadi. Ini kita close dulu. Oke, kita close. Nah, di sini kita masuk ke transaksi. Ini transaksi yang pertama. Nah, ini karena tahunnya 2015, kita tetap sesuaikan ya tahunnya untuk 2019. Nah, ini transaksi yang pertama adalah pembelian bahan kedelai 120 kg dan bahan penolong 60 ml asam cuka dan 90 liter air kelapa kepada toko serba ada secara tunai. Nah, ini kita klik yang pembelian berarti di menu purchase. Kemudian kita klik yang sorry, ini kita double klik. Maaf ya, ini kita klik yang purchase, kemudian kita klik yang enter purchase. Nah, di sini untuk suppliernya kita isikan toko serba ada. Oke, di sini termnya udah ya keluar, kita langsung ke tanggal aja. Ke tanggal, di sini kita isikan tanggal 2 Desember 2000. Nah, jangan lupa untuk layout-nya kita ganti dulu ke item. Oke. Oke, ini untuk bill-nya kita isi ya. Yang pertama untuk bahan bakunya 120 kedelai. Kedelai berarti BB01, kemudian ini
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk harga kedelai tadi sudah ini ya, kita tadi udah mengisikan itu sebesar 8.500. Nah, ini kita langsung aja. Nah, ini ya harganya ya. Aku ulangi lagi. Di sini, nah ini harga belinya 8.500. Kemudian yang kedua adalah 60 ml asam cuka. Berarti asam cuka kita BP01. Ini kita isi 1.500. Nah, nanti mau ngecek benar apa enggaknya, misal di transaksi lain yang udah lengkap buktinya, kita bisa cek di sini. Ini 90 juta, maaf 90.000. Kemudian di sini kita isi 90 liter untuk BP02 atau buat air kelapanya. Ini kita isi 200. Ya, udah sesuai ya. 120, 60, 90. Nah, di sini keterangannya adalah secara tunai, berarti jangan lupa teman-teman di Pay Today ini kita isikan sejumlah amount-nya ini. Itu 128. Nah, oke, langsung aja oh ya, jangan lupa buat tag inklusifnya eh, kita hilangkan centangnya dulu, kemudian kita record. Langsung aja ignore all. Oke, no. Oke aja. Oke, kita close dulu. Kita masuk ke transaksi yang kedua, yaitu diproduksi 1.000 buah tahu putih. Nah, produksi ini kita menggunakan menu inventory. Jadi dalam memproduksi tahu putih nanti itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah kita menginput dulu untuk BDP biaya bahan baku. Nah, caranya yang pertama adalah inventory, kemudian auto build item. Nah, di sini kita isi karena kita akan membuat BDP tahu putih, berarti kita isi yang BDP01. Di sini kita isi 1.000 buah. Oke, kemudian kita ke build item. Nah, di sini tanggalnya kita sesuaikan, yaitu tanggal 3 Desember 2019. Kemudian di sini kita isikan produksi 1.000 buah tahu putih. Nah, di sini ini sudah sesuai semua ya. Jangan lupa untuk jobnya, di sini kita kasih job kita karena nggak ada, kita bikin new aja. Di sini kita bikin yang job DP01. Ini aja, oke. Jadi di sini kita isi job, kemudian di sini juga. Nah, oke, langsung ini coba kita lihat jurnalnya nanti seperti ini. Jadi udah masuk ya WIP inventory, kemudian raw material itu untuk bahan bakunya, indirect material ini untuk bahan pembantunya yaitu asam cuka dan air kelapa. Kita dulu. Kemudian kita record. Nah, setelah menginput BDP biaya bahan baku, selanjutnya kita harus menginput untuk biaya tenaga kerja dan juga BOP-nya. Ini bisa kita lakukan masih di inventory, kemudian di adjust inventory. Di sini kita sesuaikan dulu ya tanggalnya, tanggal 3/12/2019. Kemudian di sini PTKL, dan BOP dibebankan untuk 1.000 buah tahu putih. Nah, karena tahu putih ini kan dia tadi kita infonya ke BDP01, berarti di sini juga BDP01. Ini unit cost-nya kita nolkan dulu, kemudian amount-nya ini yang pertama kita menginput untuk BTK-nya dulu. Di sini ada keterangan jika di sini ya ada keterangan BTKL untuk 1.000 tahu putih adalah 100.000 dan BOP dibebankan adalah 50% dari BTKL. Nah, kebetulan di sini tahu putih yang akan kita produksi adalah 1.000 buah, sehingga semuanya ini pas 100.000.
Nah, di sini untuk akunnya, kita bebankan ke akun salary payable karena belum dibayar. Nah, di sini untuk jobnya kita masih yang job DP01. Nah, memonya kita isi aja BTKL. Oke. Nah, selanjutnya kita untuk pembebanan BOP, kita masih di PDP01 karena tahu putih, ini juga dinolkan. Kemudian di sini keterangannya untuk BOP dibebankan adalah 50% dari BTKL, berarti 50% dari 100.000 adalah 50.000. Nah, untuk ini kita bebankan ke akun Factory Overhead Applied karena di sini kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah BOP dibebankan. Nah, ini kita isikan juga BOP TP01, kemudian di sini BOP 50% dari PTKF. Oke. Nah, selanjutnya kita coba cek ininya dulu. Nah, di sini ya udah ada keterangan di kreditnya itu adalah salary payable sama factory overhead cost applied, terus di debitnya itu adalah ada WIP inventory tahu putih. Oke, kita oke. Kemudian di sini kita record. Nah, selanjutnya baru kita mentransfer dari BDP yang udah kita input tadi ke menjadi barang jadi. Jadi kita masih di inventory, kemudian auto build item, kemudian di sini barang jadi tahu putih itu BJ01 ini kita isikan 1000, terus kita build item. Di build item, kemudian di sini kita tanggalnya udah sesuai ya ini, terus ini memonya bisa kita ganti transfer 1000 buah tahu. Nah, ini untuk jobnya saya isikan semua job ini, kemudian kita coba cek jurnalnya, ini ada finish good, jadi dari WIP yang udah kita buat semuanya tadi ini akan ditransfer ke persediaan produk jadi tahu putih. Kita oke dulu, kemudian di sini kita record. Oke, kita langsung ke transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga yaitu dijual kredit 750 buah tahu putih kepada toko amanat. Nah, untuk penjualan kredit ini kita masuk ke menu sales, kemudian kita ke enter sales. Nah, di sini kita klik untuk customer-nya adalah toko amanat. Oke, jangan lupa tag inklusifnya kita hilangkan dulu centangnya, dan untuk layout-nya kita ganti ke item. Oke. Nah, ini kita isikan 10. Kemudian untuk item number-nya, untuk tahu putih adalah BJ01. Ini harganya udah tercantum 750. Karena oh iya, jangan lupa tanggalnya juga kita ganti sesuai dengan transaksi soal, yaitu tanggal 4 Desember 2019. Oke, langsung aja kita record karena ini kredit. Oke, langsung aja kita ignore all. Kita close dulu. Oke, karena di sini transaksi yang keempat itu menerima pesanan dari toko maju terus 500 buah tahu putih, berarti kita masih di menu sales, enter sales. Tapi karena dia pesanan, invoice ini kita ganti menjadi order. Nah, di sini kita untuk customer-nya adalah toko maju terus. Nah, ini kita ganti tanggal 5/12/2019. Nah, ini ship-nya kita ganti 500 buah BJ01 ya. Itu. Nah, ini harganya masih sama, kita langsung aja record. Oke, kita ignore all dulu. Oke, nah transaksi yang selanjutnya adalah diproduksi 250 buah tahu putih. Jadi masih sama kayak yang transaksi nomor 2 tadi, kita ke menu inventory. Kita menu inventory, kemudian kita catat dulu BTP bahan baku. Di sini untuk membuat 250 tahu putih, ini kita isi 250. Yang di BJ01 ini kita nolkan dulu. Oke.
terus langsung kita ke bulk item. Nah, ini sama kayak tadi, ini tanggalnya kita sesuaikan dulu, tanggal 6/12/2019, kemudian berarti 50 buah tahu putih. Nah, di sini kita isi karena ini adalah produksi yang kedua, maka kita buat job yang baru lagi yaitu job TP02. Ini kita isikan ya. Job TP02 ini juga. Oke, kita record aja. Oke, setelah di-record, kita masuk ke pembebanan BTKL dan BOP dibebankan. Ini kita ganti dulu kayak tadi 6/12/2000. Untuk memonya nanti terserah sama teman-teman enaknya kayak gimana. Intinya ini adalah pembebanan BTKL dan BOP dibebankan. Nah, karena masih tahu putih, jadi BDP01, kemudian ini jangan lupa dinolkan maunya. Nah, di sini diproduksi 250 buah tahu putih. Jika 1000 tahu putih itu membutuhkan 100.000, berarti untuk 250 buah tahu putih ini kan berarti seperempatnya. Berarti 100.000 dibagi 4 itu adalah 25.000. Nah, untuk akunnya masih kayak tadi yaitu salary payable. Terus jobnya job TP. Nah, ini memonya di sini DKL. Nah, selanjutnya untuk pembebanan BOP dibebankan, ini masih BDP01, ini jangan lupa dinamakan. Nah, karena tadi untuk BOP kan 50% dari BTKL, berarti jika BTKL-nya 25.000, berarti untuk BOP-nya itu 12.500. Nah, ini akunnya adalah factory overhead cost applied. Nah, di sini ini jobnya berarti job TP02. Terus ininya adalah BOP. Nah, kita cek ininya kayak gini ya. Ini untuk memastikan kalau itu benar. Kemudian kita record. Oke. Nah, ini kita cancel dulu. Kita langsung ke transfer ke produk jadi di auto build ini. Ini ya BJ01 ini udah 250. Kita langsung build item. Nah, di sini kita udah ganti tanggalnya sama tanggal 6, terus di sini transfer 20. Nah, di sini jangan lupa untuk jobnya kita isi yang job TP02. Coba, nah, sama ya kayak tadi. Transfer, transfer. Oke, itu udah tertransfer. Selanjutnya adalah transaksi yang ke-6 dibayar asuransi gedung untuk 2 tahun sebesar 2.400.000. Nah, pembayaran ini berarti kita masuk ke menu banking, kemudian spend money. Nah, ini jangan lupa ini diganti dulu dengan cash in bank, karena ini pembayarannya di atas 1 juta. Ya, dari informasi perusahaan atau kebijakan akuntansinya ini, kalau pembayarannya di atas 1 juta berarti dia menggunakan kas di bank, kalau di bawah 1 juta itu menggunakan kas di tangan atau udah diganti, kemudian ceknya nggak usah, ini langsung kita ke tanggal 7. Amount-nya itu adalah 2.400.000. Jadi untuk ini, kemudian untuk account-nya, akun kontranya berarti adalah prepaid insurance. Oke, langsung aja kita record. Nah, selanjutnya adalah transaksi selanjutnya diserahkan pesanan untuk maju terus dan dibayar tunai. Kita cancel dulu.
Nah, ini kita sales, berarti kita ke menu sales, ini adalah orderan yang tadi udah dibuat sama sama ini perusahaan, kemudian kita ke to do list, kemudian di sini ada order, kita buka. Nah, di sini kita kemudian klik ini, kita pilih yang order. Ini udah otomatis ya. Jadi ini tinggal kita centang, kemudian kita ini, ini. Nah, ini kita ganti tanggal 7. Oke, kita oke. Kemudian kita close dulu. Kita lanjut ke selanjutnya itu ada dibeli perlengkapan kantor. Nah, supaya lebih mudah kita masih di menu banking, spend money. Nah, karena 250 itu di bawah 1 juta, berarti kita pakai yang cash on hand. Di sini, ini tanggalnya kita ganti dulu. Tanggal 8 Desember 2019. Nah, ini amount-nya kita ganti 250.000. Ini pembelian perlengkapan. Nah, ini akunnya kita, akun kontranya adalah akun Sapres. Kita pilih yang Sapres. Oke, oke, kita langsung ke record. Maaf ya, tadi salah pencetnya converter. Oke, udah. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Dibeli secara kredit kepada toko selalu ada. Berarti kita ke menu purchase. Menu kita, kita tutup dulu purchase. Enter purchase. Ini secara ini, ini kita klik yang toko selalu. Ini kita ke tanggalnya, jangan lupa untuk diganti tanggal 9 Desember 2019. Kemudian di sini untuk bill-nya ada 40 kg kedelai, berarti BB1. Ini udah auto, terus kemudian ada 20 mili asam cuka, berarti asam cuka berarti BP01 ya. Kemudian ada 30 liter kelapa. Udah, terus selanjutnya adalah 5 kilogram untuk produk. Ini BP03. Nah, ini harganya belum ada. Tadi kita ini ya udah di informasi soal udah ada harganya untuk kunyit adalah 2.000 per kilogram. Oke, kita nah udah kita langsung aja record. Oh, ini no. Oke. Selanjutnya adalah diproduksi 1.000 buah tahu putih dan 500 buah tahu kuning. Ini kita close dulu. Nah, kayak yang tadi, berarti di menu inventory, kemudian auto build item untuk pembebanan BB-nya atau bahan bakunya. Yang pertama untuk tahu putihnya itu adalah 1.500 buah, oke, 1.500. Kemudian ini langsung ya bareng sama tahu kuning. Tahu kuningnya itu ada 500 buah, berarti 5. Oke, kita ke ini build item. Nah, ini kita ganti dulu tanggalnya, adalah tanggal 10 Desember 2019. Nah, di sini memonya adalah produksi 1.500 buah tahu putih dan 500 buah tahu kuning. Oke, jangan lupa di sini berarti untuk yang tahu putih kita bikin job baru. Ini kita bikin yang job TP03. Ini job TP03. Ini juga kita ya. Ini juga job TP.
Oke, nah untuk BDP02, untuk tahu kuningnya, kita buat job baru karena ini kan kita beda produksi. Kita new lagi, kemudian di sini kita bikin job DP0. Oke, di sini kita klik aja yang bisa manual atau bisa mengkliknya di panah yang udah tersedia. Job DP04, job DP04. Oke, kita record. Udah. Nah, selanjutnya adalah pembebanan BTKL dan juga BUP dibebankan. Nah, ini kita ganti juga tanggalnya, jangan lupa tanggal 10/12/2019, pembebanan BTKL dan BUP dibebankan untuk 1.500 buah tahu putih dan 100 buah tahu. Oke, yang pertama kita isikan dulu untuk tahu putihnya. Berarti BDP01 di sini jangan lupa di-nolin dulu amount-nya. Nah, di sini untuk tahu putihnya kita memproduksi 1.500 buah. Berarti kalau 1.000 tahu kita butuh 100.000, berarti 1.500 buah kita butuh 150.000. Kaunya ini kita kembaliin ke salary payable. Ini kemudian untuk jobnya, untuk tahu putih tadi adalah job TP03. Nah, ini memonya tapi yang BTKM. Jadi, biar jelas. Kemudian untuk pembebanan POP-nya, BTP01 masih di sini, jangan lupa di-nolin. Nah, di sini berarti separuhnya atau 50% adalah 75.000. Ini akunnya itu adalah factory overhead applied. Di sini. Ini untuk jobnya masih sama karena tahu putih yang produksi yang ketiga berarti job TP03, harus di sini BOP 50% dari BTKL. Oke. Nah, lanjut buat tahu kuningnya berarti kita ke BDP02. Ini kita nolin dulu. Nah, kalau tahu kuning ini kan kita 500 buah, berarti dari 100.000, berarti 500 per 1.000 kali 100.000 berarti ketemu 50.000. Nah, di sini kita masih di salary payable. Kita jual berarti. Nah, di sini tahu kuning tadi itu adalah job TP04. Ini saya saja BTKL di caps lock. Kemudian di sini masih BDP02. Nah, di sini kita nolin juga separuh dari 50.000 berarti 25.000. Ini factory overhead slide. Ini oh ya, ini mohon maaf, ini tadi salah pencet. Oke, kita isi manual aja ya. 5. Oh, ini BOP 50% dari BTK. Oke, kita coba cek dulu di sini. Nah, ini udah ada WIP tahu putih sama WIP tahu kuning. Ini juga udah ada keterangan job TP03 sama job TP. Kita oke dulu. Kemudian kita record. Oke, kita kembali dulu. Kemudian kita transfer ke produk jadi. Nah, buat produk jadinya berarti tahu putihnya itu sejumlah 1.500, terus tahu kuningnya itu adalah 500. Jadi kita langsung ke build item. Nah, di sini tanggalnya dipastiin ini udah tanggal 10, kemudian ini transfer 1.500 buah tahu putih dan 500 buah tahu putih. Oke, nah ini jangan lupa buat yang tahu putih kita isi dengan job TP03. Terus untuk yang tahu kuning kita isi dengan job TP01.
Oke, kita kita CTRL dulu. Nah, ini jadi udah mengelompok ya buat tahu putih sama WIP inventory tahu putih, tahu kuning juga kayak gitu. Oke, kemudian kita record. Oke, nah kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 11 diterima pelunasan dari toko amanat atas penjualan tanggal 4 Desember. Nah, pelunasan piutang dari pelanggan ini berkaitan dengan transaksi penjualan. Berarti kita masuknya ke sales, kemudian ke receive payment. Nah, di sini untuk customer-nya kita bisa isi toko amanat. Oke, di sini kita sesuaikan dulu tanggalnya, yaitu tanggal 11 Desember 2019. Kemudian amount received-nya itu adalah, nah kita lihat di sini teman-teman. Kan ini pelunasan untuk transaksi tanggal 4 Desember. Di sini ternyata si toko amanat ini mendapatkan potongan sekitar 15.000, berarti total due-nya cuma 735. Berarti ini untuk amount received-nya adalah 735.000. Kemudian kita klik di amount applied yang sini, kita enter dulu sampai out of value-nya adalah 0, kemudian kita baru record. Nah, ini print letter aja. Oke, nah selanjutnya adalah dijual semua tahu yang diproduksi tanggal 10 Desember secara tunai kepada siapa aja. Nah, ini kita tutup dulu. Berarti kita masih di menu sales, kemudian karena penjualan kita ke menu enter sales. Nah, di sini untuk ininya jangan lupa kita ganti ke bentuk invoice karena dia udah penjualan bukan order lagi. Kemudian untuk customer-nya karena dia udah penjualan tunai kita buat aja yang baru. Kita namain penjualan tunai. Nah, ini card-nya kita isi C003 gitu aja. Kita okein. Nah, ini kita isi lagi. Terusnya udah COD ya. Nah, ini date-nya jangan lupa kita ganti, kita sesuaikan yaitu tanggal 11 Desember 2019. Oke, ini kita isi berarti 1.500 ya. Karena kan tadi untuk penjualan atas produksi tanggal 10. Tanggal 10 kan kita produksinya 1.500 tahu putih sama 500 tahu kuning. Berarti 1.500 tahu putih. Berarti ini BC01. Ini udah langsung menyesuaikan. Terus sama 500. Ini yang BC02. Nah, nah, karena tunai, jangan lupa di Pay to Daddy ini kita isikan dulu 2150. Oke, nah ini kita coba cek ya. Nah, ini udah sesuai semua, kita oke. Kita langsung record. Ini di ignore all aja. Oke, nah kita lanjut ke transaksi selanjutnya, diterima pelunasan piutang dari toko masih terus. Berarti masih di, gini kita close dulu. Nah, masih di menu sales, kemudian kayak di toko amanat tadi, kita ke receive payment, kemudian kita klik toko maju terus. Nah, di sini kita ganti dulu buat date, tanggalnya itu tanggal 12/12/2019. Kemudian, nah, amount receive-nya ini, di sini terteranya pelunasan piutang dari toko maju terus, berarti ini semuanya dilunasi. Nah, 750.000 ditambah 490.000, nanti teman-teman di rumah bisa cek di kalkulator, ini jumlahnya adalah 1.250.000. Oke, kita amount apply-nya di sini kita, nah ini sampai out of bill-nya adalah 0, kita langsung record aja, ini print letter aja. Oke, selanjutnya adalah dibayar gaji bagian administrasi 840 untuk satu orang. Berarti ini kita ke menu pengeluaran kas. Pengeluaran kas kita ke menu banking aja supaya lebih mudah ya, kita di spend money, ini jangan lupa diganti ke cash on hand karena dia adalah transaksi yang di bawah 1 juta. Berarti nanti pakai kas kecil atau cash on hand. Ini tanggalnya kita sesuaiin dulu tanggal 13 Desember, sorry, tanggal 13 Desember 2019. Nah, ini untuk amount-nya adalah 840.000. Ini tanggal ya, maaf. Nah, di sini kita keterangan pembayaran gaji karyawan.
ini kita berarti ke sub ini ya, salary expense. Nah, oke, langsung aja kita record. Nah, selanjutnya adalah dibayar hutang kepada toko selalu ada atas transaksi tanggal 9 Desember. Berarti pelunasan utang adalah berkaitan dengan transaksi pembelian. Berarti kita ke menu purchase, kemudian ke pay bills. Nah, di sini untuk nama suppliernya di sini adalah toko selalu ada. Berarti kita isi aja langsung ketik ini, enter, kemudian tanggalnya jangan lupa disesuaikan. Ini adalah tanggal 14 Desember 2019. Kemudian amount-nya. Nah, di sini adalah untuk tanggal 9 Desember. Kita cek tanggal 9, ternyata dia mendapatkan potongan sekitar 7.720. Berarti di sini jumlah yang harus kita bayarkan adalah 378.280. Oke, jangan lupa di amount applied. Pastiin kalau out of balance-nya di sini adalah 0. Nah, langsung aja kita record. Ini juga print letter aja. Oke, next kita ke transaksi tanggal 18. Dibayar tagihan untuk pabrik berupa air 200.000 dan listrik 300.000. Oke, kita close dulu ya. Kita cancel. Ini berarti kita ke pengeluaran kas. Ini kita ke menu banking aja supaya cepat. Spend money. Nah, masih kayak yang tadi. Karena dia di bawah 1 juta, 200 sama 300 kan di bawah 1 juta, cuma 500. Ini cash on hand. Jangan lupa tanggalnya diganti. Tanggal 18 Desember 2019. Kemudian jumlahnya 500.000. Ini kita memonya pembayaran listrik dan air untuk Pak. Nah, di sini teman-teman. Seperti yang udah kita belajar di akuntansi biaya sebelumnya, kalau untuk listrik dan air atau beban apapun yang untuk pabrik dan menggunakan metode BOP dibebankan, berarti ini kita catat sebagai BOP sesungguhnya atau factory overhead cost actual. Oke, kita langsung aja record. Nah, di sini. Kemudian dibayar tagihan telepon 250.000. Ini tanggalnya adalah 19 2019. Jadi masih di menu yang sama ya, di banking, spend money. Kita isikan 250.000. Nah, di sini ini juga masih cash on hand, dipastiin semuanya. Pembayaran beban telepon. Nah, untuk pabrik tahu laris manis ini, kemarin saya untuk beban-beban yang selalu terjadi setiap bulan, kayak beban listrik, beban air, yang selain pabrik, itu saya masukkan ke utility expense. Jadi di sini kita catat di utility expense, kemudian amount. Nah, udah langsung aja kita record. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah dibayar pelunasan utang kepada toko serba ada. Berarti membayar pelunasan utang. Utang adalah terjadi karena adanya pembelian, berarti kita masuk ke purchase, pay bills, kemudian di sini kita tulis saja toko serba ada. Nah, ya, kita jangan lupa untuk mengganti tanggalnya, yaitu tanggal 20 Desember 2019. Untuk maunya di sini adalah sebesar 1 juta. Nah, ini jangan lupa amount applied, pastiin out of balance 0, kemudian kita record. Oke, transaksi selanjutnya adalah diterima pelunasan piutang dari toko amanat. Berarti piutang timbul dari transaksi penjualan, berarti kita akan menu sales, kemudian receive payment. Nah, ini kita tulis toko amanat. Ini jangan lupa diganti juga tanggalnya, 21 Desember 2019. Kemudian amount receive-nya di sini adalah piutangnya kurang 1 juta. Oke. Oke. Out of balance kita record. Oke, nah itu tadi ya untuk menginput transaksi yang terjadi di pabrik tahu laris manis selama 1 bulan. Nah, next kita langsung aja menginput transaksi penyesuaian untuk pabrik tahu laris manis. Ini kita cancel dulu, kita close. Nah, di sini untuk
penyesuaian, di sini ada beberapa transaksi mulai dari perlengkapan, pembayaran gaji, penyesuaian asuransi gedung, penyesuaian aktiva tetap, dan juga selisih BOP. Nah, langsung aja untuk penyesuaian ini kita catat di menu account, kemudian di cost journal entry. Nah, di sini untuk tanggalnya karena penyesuaian kita tulis 31 Desember 2019. Yang pertama adalah penyesuaian beban perlengkapan. Oke, nah penyesuaian beban perlengkapan ini ternyata di sini informasinya perlengkapan kantor yang tersisa adalah 50.000. Berarti kita harus mengetahui dulu berapa sih jumlah atau saldo perlengkapan yang ada di trial balance atau neraca saldo. Kita bisa cek di report, index to report, kemudian di sini kita cek di trial balance. Bisa di trial balance atau di balance sheet. Gitu. Ini aku pilih yang trial balance saja. Ini aku klik yang Desember supaya nanti keluar, kemudian aku display. Nah, di sini ternyata sublist-nya adalah sebesar 382.500. Nah, teman-teman bisa cek nanti di kalkulator ya untuk karena di sini 382.500 dan yang tersisa adalah 50.000, berarti beban perlengkapan itu yang tersisa adalah atau yang dipakai adalah sebesar 332.500. Ini berarti pembebanan kita ke sublist expense 332.500, maaf, 332.500, terus yang berarti sublist-nya berkurang sebesar itu. Kita aja tab, kita langsung aja record. Nah, selanjutnya adalah pembayaran gaji bagian produksi dan penyesuaian gaji yang terutang untuk bagian administrasi. Berarti untuk pembayaran gaji kita bisa cek di akun salary payable. Nah, ini tanggalnya masih sama ya, 31 Desember 2019. Kemudian memonya adalah pembayaran gaji terutang. Seperti ini ya. Kita cek dulu di yang tadi. Ini kita cek lagi di report, ini to report, masih sama kayak tadi, trial balance. Kemudian kita play. Ini kita bisa cek untuk akun salary payable di sini. Nah, di sini ternyata sebesar 325.000. Kita bisa cek ya di sini. Ya, berarti jumlah utang gaji yang harus kita bayar adalah 325.000. Berarti di sini yang berkurang adalah salary payable. Kita buka dulu. Salary payable 325.000. Kemudian akun kontranya adalah cash on hand. Nah, kan di bawah 1 juta. Oke, kita record. Nah, yang ketiga adalah penyesuaian asuransi gedung semuanya untuk produksi. Nah, dari ini yang neraca awal ini ternyata tidak ada akun prepaid insurance, berarti kita langsung cek ke akun transaksi atau di transaksi yang telah terjadi selama 1 bulan, ternyata di sini ada keterangan dibayar asuransi gedung untuk 2 tahun sebesar 2.400.000. Jadi 2.400.000 ini untuk 2 tahun. Berarti untuk pembebanan bulan Desember ini adalah kita butuh 1 bulan. Berarti nanti teman-teman bisa cek di kalkulator 1/24 kali 2.400.000 adalah 100.000. Nah, ini kita tanggalnya masih 31 Desember 2019, kemudian memonya ke penyesuaian asuransi untuk pabrik. Nah, karena dibebankan ke pabrik, berarti nanti kita pembebanannya ke akun ini factory overhead actual kayak gitu. Kita 100.000. Kemudian akun kontranya adalah akun prepaid insurance. Nah, di sini oke, kita tap aja langsung. Oke, auto fill-nya udah 0 ya, kita langsung record. Oke, nah selanjutnya adalah penyesuaian aktiva tetap menggunakan metode garis lurus semuanya untuk produksi. Nah, di sini kita bisa ini ya, ini date-nya 31 Desember 2019, kemudian memonya penyesuaian penyusutan aktiva tetap. Nah, untuk ininya karena
ininya semuanya untuk produksi, berarti yang debitnya masih di akun factory overhead actual. Nah, ini kemudian di sini bangunan dibeli 1 Juli 2006, umur ekonomis 20 tahun dengan nilai sisa sekian. Nah, karena ini perhitungannya agak banyak, jadi aku mungkin buka kalkulator dulu. Supaya kita lebih mudah untuk perhitungannya. Aku buka dulu. Oke, ini aku kecilin dulu mungkin supaya lebih mudah. Nah, di sini yang pertama adalah untuk bangunan dibeli ini yang dibeli dengan umur ekonomis 20 tahun dan nilai sisa 5 juta. Kita cek dulu di akun bangunan. Nah, di sini bangunannya adalah sebesar 30 juta, berarti kita isi ini 30 juta. Ini nilai sisanya tadi 5 juta, berarti kita kurangi 5 juta. Kemudian dia untuk 20 tahun, berarti kita bagi dulu. Kita bagi dulu 20, kemudian dibagi lagi 1 tahun ada 20. Nah, berarti ini jumlahnya adalah, ini ya, kita cek ininya adalah akumulasi penyusutan yang ini kita tulis saja di debit dulu biar nanti kita enggak. Nah, ini bisa juga sih langsung di debit kayak gini. Ini 104 166,67. Oke, selanjutnya adalah ini adalah akumulasi penyusutan mesin. Kita cek dulu juga mesin di rasa ini. Mesinnya adalah sebesar 13.750. Ini kita lanjut 13.000. Terus nilai sisanya adalah 3 juta. Berarti ini kita kurangi 3 juta. Oke, dia untuk 10 tahun, berarti kita bagi 10 tahun, terus kita bagi lagi 20. Nah, berarti besarnya penyusutan untuk mesin ini adalah sebesar ini. Kita pilih dulu ya. Akumulasi penyusutan mesin di sini. Oke, kita isi dulu aja. Ini 89.583,33. Nah, selanjutnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Ini kita cek dulu peralatannya di sini. Ini peralatan untuk equipment 5. Kita close dulu. Ini sebesar 5.385.385.500. Terus ini ternyata memiliki nilai sisa 250.000. Ini 5.385.1 dikurangi. Nah, ini terus dia untuk 8 tahun. Berarti kita bagi 8, terus kita bagi lagi 12. Kita cek lagi ya. Kayaknya tadi yang equipment agak salah. Lagi 5.318.500 kurangi 150.000
12. Oke, nah ini berarti tablet kita pilih dulu yang equipment. Nah, ini kita tulis 52.796,875. Oke, terus ada tulisan kendaraan mobil. Kendaraan mobil dibeli dengan harga pasaran 85 juta. Kita ini bilang dulu 85 juta dikurangi dengan nilai sisanya adalah 5 juta. Oke, sama dengan terus ini dibagi umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Ini dibagi lagi. Oke, tadi 8 juta ya. Ini kita ingat dulu ya, berarti 6666, 6666,67. Kita itu buat kendaraan mobil, terus ini buat kendaraan motornya dibeli sekitar 12.500.000. Dia nilai sisanya adalah 1 juta. Kemudian udah enter, kita bagi dulu. Dia umur ekonomisnya adalah sama, yaitu 10 tahun. Kita bagi lagi. Oke, ini di 833 ditambah dengan tadi kita adalah 666,6. Nah, ini dapat jumlahnya adalah 765.000 untuk akumulasi penjualan kendaraan. Ya. Nah, ini kita dulu 762.500. Oke, ini kita sesuaikan. Nah, di sini ya, total kreditnya kita sesuaikan di sini 1,09.046,8. Oke, autofill-nya udah 0, kita record. Ini kita ini dulu. Nah, ke penyesuaian yang terakhir yaitu selisih BOP. Nah, di selisih BOP ini teman-teman mungkin agak sedikit ribet karena di sini kita akan melakukan 3 transaksi. Yang pertama adalah menutup akun BOP dibebankan ke BOP sesungguhnya, yang kedua adalah menutup akun BOP sesungguhnya ke akun selisih BOP, dan yang ketiga adalah menutup akun selisih BOP ke akun income summary. Nah, kita cek dulu nih buat akun BOP dibebankan ini saldonya ada berapa. Kita langsung buka yang trial balance-nya tadi. Di sini factory overhead cost like-nya adalah 162.500. Berarti caranya ini ya, tanggalnya masih ini adalah kita tulis menutup akun BOP dibebankan. Nah, karena tadi saldo BOP dibebankan itu adalah di kredit, berarti untuk menutupnya kita catatnya di sebelah debit. Ini kita factory overhead like-nya di sini tadi sebesar 162.500. Ya, flat 162.500. Oke, kita minimize supaya nanti gampang. 162.500. Nah, akun kontranya berarti adalah kita tutup ke akun BOP sesungguhnya. Berarti ke factory overhead cost actual. Ini kita langsung tab sama 162.500. Nah, ini udah. So, langsung aja cek ya. Nah, kita langsung aja record. Nah, selanjutnya adalah menutup akun BOP sesungguhnya. Nah, tadi kan ternyata BOP dibebankannya sudah ditutup ke akun BOP sesungguhnya. Nah, kita cek lagi nih di trial balance-nya. BOP sesungguhnya masih ada akun berapa. Nah, di sini ternyata di BOP sesungguhnya tuh ini masih ada akun besar 500.000.
Oke, jadi, tadi ternyata karena kita belum close trial balance-nya, jadi, akunnya itu belum menunjukkan yang sebenarnya gitu, teman-teman. Jadi tadi aku udah close dulu, kemudian di sini kita cek lagi ya, kita buka report, index to report, kemudian kita cek di trial balance, di sini kita kemudian display. Nah, di sini udah ada ini ya, ternyata factory overhead cost actual-nya di sini udah, jumlahnya adalah 1.446.546,88. Bisa cek ya, 1.446.546,88. Kita langsung cek close. Ini ya, kita close dulu. Oke. Nah, di sini berarti kita akunnya ini. Itu 446.546,88. Oke, aku lupa jelasin. Nah, jadi, karena tadi, akun BOP sesungguhnya itu atau factory overhead cost actual, itu biasa kita catat di sebelah debit, berarti untuk menutupnya kita catat di sebelah kredit. Kita catat sebelah kredit, actual, kita samakan ya, 1.446.546,88. Nah, ini, kenapa akun kontranya ada income summary. Jadi sebenarnya untuk menutup akun BOP sesungguhnya itu ada 2 metode, yaitu, pakai metode HPP atau kisar laba rugi. Nah, kalau kita pakai metode HPP atau, cost of goods sold, karena ini ada 2 produk, jadi mungkin nanti agak sedikit bingung untuk pembagiannya, makanya di sini aku pilih yang, kisar laba rugi atau income summary. Jadi, nanti akan tetap mengurangi laba, tapi ini langsung ke mengurangi modalnya, seperti itu. Nah, kita langsung aja record. Kemudian yang terakhir adalah menutup akun CCBOP. Oh, mohon maaf teman-teman, tadi ada salah ini ya, salah input ya. Jadi aku cek dulu. Nah, mohon maaf. Jadi untuk akun ini harusnya kita tutupnya ke akun factory overhead different atau kita menutup akun BOP sesungguhnya ini ke akun CCBOP, harus seperti itu. Kita oke aja. Oke, mohon maaf. Tadi sedikit luput. Kita close. Nah, di sini lanjut ya, untuk transaksi yang terakhir adalah menutup akun selisih BOP. Ini baru menutup akun selisih BOP. Nah, untuk menutup akun selisih BOP, tadi kan akun selisih BOP-nya di debit, berarti kalau kita tutup, berarti dia di kredit. Nah, akun kontranya itu adalah akun, baru ini akun income summary. Jadi, tadi BOP sesungguhnya itu ditutup ke akun selisih BOP itu. Ini income summary berarti kita yang dia ke modal. Income summary ini jumlahnya sama kayak selisih BOP tadi, berarti 1.446.546,88. Kemudian di kreditnya adalah yang factory overhead cost difference. Di sini kita tap aja 1.446.546,88. Oke, kita langsung aja record. Nah, setelah ini kita bisa coba cek di report, kemudian di trial balance. Nah, di sini coba kita display dulu ya. Nah, di sini udah tidak ada akun factory overhead cost atau BOP, karena tadi kita sudah menutup akun BOP, dibebankan ke BOP sesungguhnya ke selisih BOP, kemudian selisih BOP uh, ke akun income summary atau besar laba rugi, yang otomatis di sini karena BOP sesungguhnya lebih besar dari BOP dibebankan, jadi akan menimbulkan kerugian atau mengurangi modal secara tidak langsung. Nah, selanjutnya adalah kita berarti setelah ini bisa ngecek teman-teman untuk laporan keuangannya. Kita maksimal dulu ya. Nah, di sini kita bisa cek yang pertama nih gitu. Nah, ini yang pertama untuk melihat trial balance seperti biasa, account trial balance di sini, kemudian kita display aja. Nah, di sini sudah terlihat ya, di sini sudah sesuai gitu. Nah, kita close dulu. Nah, untuk melihat
balance sheet kita atau neraca saldo ini di balance sheet, kemudian di transaksi sheet ini udah kita display di sini udah terlihat ya untuk laporan racanya, kemudian kita close. Nah, untuk melihat laporan laba rugi kita masih di account, kemudian profit and loss. Nah, di sini profit and loss flow ini juga masih kita di. Nah, ini berarti kita mengalami keuntungan yaitu 245.720 untuk pabrik tahu laris manis. Kemudian kita close. Kemudian kita ini tadi udah laporan neraca, laporan laba rugi, kemudian kita ke statement of cash flow atau laporan arus kas. Kita coba buka di sini. Ini sama ya, dan kita display aja. Nah, di sini udah terlihat mulai dari cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, cash flow from financing activities. Dan kita close. Nah, untuk melihat tentang cash disbursement atau pengeluaran cash yang udah kita lakuin atau cash receipt atas penerimaan cash yang udah kita lakukan, teman-teman bisa cek di sini, misalnya di sini cash disbursement dan di display. Nah, di sini udah lengkap banget mulai dari tanggal, kemudian siapa pihaknya atau untuk apa. Nah, ini udah ada secara lengkap untuk cash receipt juga kayak gitu. Kita coba lihat ya. Nah, di sini udah lengkap juga. Nah, untuk transaksi yang berkaitan sama sales atau penjualan, kemudian ini udah lengkap banget mulai dari sales summary itu adalah ringkasan penjualan yang udah teman-teman lakukan selama selama 1 bulan tadi, kemudian ada purchase itu untuk transaksi pembelian, payroll ini untuk penggajian, inventory untuk tadi kita udah semua transaksi yang berkaitan sama persediaan gitu. Nah, kita close dulu, kemudian close. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk menginput data persediaan, kemudian memasukkan transaksi yang terjadi di pabrik tahu laris manis selama 1 bulan, dan juga untuk untuk memasukkan transaksi penyesuaian untuk pabrik tahu laris manis. Nah, semoga dari kita belajar bersama tadi, kita bisa semuanya ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman tetap semangat untuk belajar Mayop ini. Thank you banget udah memperhatikan dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.